Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua masih tetap belajar di rumah aja, ikuti pembelajaran online yang Bapak Ibu sampaikan mulai dari kemarin sampai dengan hari ini dan sampai nanti. Baik nak, senang sekali kita berjumpa kembali pada pertemuan kali ini, pada video pembelajaran ini. Pada hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik ya. Jadi kalian silakan siapkan buku tema kalian, buku tema 1. Lalu kamu siapkan lagi buku catatan tema kalian. Dan yang terakhir silakan kamu siapkan alat tulis kalian. Tidak bosan Bapak sampaikan, mari kalian simak video ini dengan baik. Siapa tahu nanti ada yang informasi penting Bapak sampaikan, langsung aja kamu catat di buku catatan tema kalian. Oke, siap. Sekarang, baik, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan berdoa. Nah, alhamdulillah, semoga pembelajaran kali ini dapat kamu serap dengan baik, materi ini dapat kamu terima dengan baik, sehingga kamu menjadi orang yang sukses, hebat. Enak, silakan siapkan buku tema kalian. Boleh kalian buka buku tema pada halaman 20 ya. Oke, silakan kamu simak dulu ceritanya. Oke, sudah dibaca ya. Sekarang kita akan bahas cerita tersebut. Pada cerita barusan, tokohnya di sana ada Pak Edo. Ada Pak Rudi, ada Edo dan Pak Eko ya. Nah, ada 3 tokoh di sana. Latarnya, di mana kira-kira latarnya terjadi cerita tersebut ya? Betul, latar tempatnya, setting tempatnya ternyata ada di kandang kelinci milik Pak Rudi. Bagus sekali. Sekarang cerita tersebut tentang apa ya? Di sana menceritakan bahwa selesai bermain, si Edo diajak oleh Pak Rudi untuk mengumpulkan air seni dari kelinci milik Pak Rudi. Apa sih air seni? Air seni itu adalah air kencing dari kelinci, gitu ya. Nah, jadi ceritanya air kencing tadi, air seni tadi dapat digunakan sebagai pupuk organik. Tentunya pupuk organik lebih hebat, lebih baik daripada pupuk kimia, seperti itu ya. Lalu tiba-tiba datanglah Pak Eko ke rumah Pak Rudi. Nah, ngapain beliau? Ternyata ceritanya Pak Eko tadi mau minta pupuk organik tadi, yaitu air seni kelinci tadi, kepada Pak Rudi. Lalu sempat terjadi konflik tuh, ada masalah sedikit tuh, kata si Edo, kan sayang, kok cuma dikasih ke orang lain, ke Pak Eko, kan sayang katanya. Oh, di sana Pak Rudinya menyampaikan nilai-nilai yang diajarkannya kepada si Edo secara tidak langsung. Oh tidak Edo, kita sebagai manusia harus saling memberi kepada orang lain yang membutuhkan, termasuk Pak Eko. Pak Eko memerlukan air seni ini untuk pupuk sayuran dia, makanya kita harus ikhlas atau rela membantu. Nah, seperti itu ceritanya gitu ya. Yang dibahas, yang diajarkan pada cerita barusan adalah gimana caranya biar kita itu
bisa mengamalkan sikap saling memberi kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Oke, sekarang di halaman berikutnya ada teks lumayan panjang tuh teksnya. Silakan kalian baca terlebih dahulu teks tersebut ya. Teks tersebut silakan kalian baca, atau di buku tema kalian silakan kalian baca. Dan nanti setelah ini akan kita bahas bersama-sama. Nah, baik anak-anak, dari cerita barusan mengajarkan kita untuk mempunyai sikap saling memberi atau saling membantu ketika ada orang lain yang lebih membutuhkan, seperti itu ya. Dan itu terkandung atau termasuk dalam nilai-nilai dari Pancasila. Oke, udah mulai masuk materi ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas dan belajar tentang nilai-nilai dari Pancasila. Udah tahu kan Pancasila? Kita udah sering tuh setiap pagi Senin kita sering upacara bendera, di sana dibacakan Pancasila. Yang pertama, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang di buku kalian halaman berikutnya ada lagi teks atau bacaan yang berjudul nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Silakan kalian baca dahulu pelan-pelan cerita tersebut sambil kalian cari ide pokok atau pikiran utama dari tiap-tiap paragraf dalam cerita tersebut. Nanti setelah ini kita akan bahas sama-sama. Kita akan tantang kalian. Coba kamu cari dulu. Nanti video ini setelahnya ini kita akan bahas itu. Sebelum Bapak bahas, silakan kamu tantang dirimu sendiri untuk menemukan sendiri dahulu apa sih ide pokok atau pikiran utama dari cerita tersebut. Oke ya. Terima kasih. Oke, kembali lagi pada tayangan video ini. Baik. Bapak barusan bilang pada sesi ini kita akan membahas teks yang barusan udah kalian baca, dan Bapak tadi ngasih tantangan ke kalian untuk menyelesaikan sendiri atau menemukan sendiri apa sih ide pokok atau pikiran utama dari setiap paragraf yang udah kalian baca. Sedikit Bapak ulangnya. Kemarin kita udah belajar tentang ide pokok. Bapak udah bilang sebuah paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan beberapa kalimat pendukung, seperti itu ya. Dan ide pokok atau ide utama tadi termasuk di dalam kalimat utama, sehingga ide pokok tadi adalah sebagian dari kalimat utama atau intisari dari satu kalimat utama. Kalimat utama ada di awal, mungkin bisa jadi ada di awal atau ada di akhir, atau juga ada di kesimpulan dari keseluruhan sebuah paragraf tadi. Baik, sekarang mari silakan kamu cek catatan kalian atau garis kalian, oret-oret kalian tentang kalimat utama pada paragraf yang pertama. Teks tadi berjudul nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Paragraf pertama. Oke, apa kira-kira? Di paragraf pertama ternyata ide pokoknya, kita cari kalimat utama dulu deh. Kalimat utamanya ada di awal, betul sekali, kalimat utamanya ada di awal paragraf tersebut. Sehingga kalimat utamanya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Full ya, kalimat utama tuh kamu tulis full dari awal sampai titik yang namanya satu kalimat. Sekarang ide pokoknya, intisari dari kalimat utama tadi adalah
Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Seperti itu. Jadi kalimat utamanya di awal boleh kamu tulis, lalu ide pokoknya atau ide utamanya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan kamu benar. Oke. Yang belum benar tidak apa-apa, karena Bapak udah bilang dalam menentukan kalimat utama, apalagi ide utama, kamu harus sering-sering mencoba. Yang namanya mencoba bisa jadi salah terus, nggak apa-apa. Gagal, nggak apa-apa. Ujung-ujungnya kamu akan berhasil, pasti. Oke. Sekarang kita bahas paragraf yang kedua. Apa ya kalimat utama pada paragraf kedua? Oke, pada paragraf kedua kalimat utamanya ada di awal lagi, bagus sekali, yaitu nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Itu kalimat utama dari paragraf kedua, full dari awal sampai tanda titik, satu kalimat penuh. Sekarang apa sih ide utamanya, pikiran utamanya, ide pokoknya apa sih? Yaitu sebagian intisari atau intisari dari kalimat utama. Apa sih? Jadi ide pokoknya adalah nilai-nilai Pancasila harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menentukan ide utama, kamu boleh kok nambahin sesuatu, nambahin kalimatmu sendiri atau nambahin kata-katamu sendiri biar enak didengarnya, gak apa-apa kok. Yang penting kata-kata yang kamu tambahkan tadi tidak merubah makna dari ide utama tersebut, gitu ya. Jadi nggak apa-apa kamu tambahin asalkan kalimat tersebut tidak merubah makna. Maknanya tetap sama, maksudnya tetap sama, cuman biar enak aja kamu tambahin sesuatu seperti itu. Seperti yang Bapak lakukan tadi, Bapak bilang nilai-nilai Pancasila harus, nggak ada kata harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak ada kata sehari-hari di situ. Nggak apa-apa kamu tambahkan agar enak, biar enak dibacanya. Oke. Sekarang kita masuk ke paragraf berikutnya. Oke. Di sana ada sub bagian, yaitu bagian dari teks tersebut. Nomor 1 dia bilang nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang harus kita temukan ide utamanya atau pikiran utamanya ada di mana sih? Oke, sekarang untuk subbagian yang pertama tentang nilai ketuhanan yang Maha Esa ini, kalimat utamanya ternyata nggak ada di situ, ada di keseluruhan dari paragraf, kesimpulan dari paragraf tersebut. Ini adalah contoh dari kalimat utama yang ada di keseluruhan. Kemarin itu udah bahas yang di awal, yang ada di akhir. Sekarang contoh nyatanya di depanmu. Kalimat utamanya ada di keseluruhan dari paragraf tersebut. Oke, apa sih kalimat utamanya? Gampang sekali. Jika kalian baca dari awal sampai akhir, paragraf tersebut menceritakan tentang sila yang pertama. Jadi kalimat tersebut, paragraf tersebut menceritakan tentang ketuhanan yang Maha Esa, sehingga ide utamanya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Boleh. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa juga hebat. Apalagi ya? Pesan-pesan yang terkandung dalam sila pertama. Boleh. Seperti itu ya, tidak merubah makna. Sekarang paragraf yang kedua, subbagian yang kedua, bukan paragraf yang kedua, ini paragraf yang 1, 2, 3, 4 berarti. Tapi subbagian yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih kira-kira intisari dari subbagian yang kedua? Sama seperti yang pertama. Dalam kedua paragraf tersebut menceritakan satu hal, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua. Paragraf berikutnya, subbagian berikutnya, persatuan Indonesia. Apa sih ide utamanya? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga.
Subbagian keempat, apa sih kalimat utamanya? Ide utamanya juga tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang keempat. Dan yang terakhir adalah ide utamanya nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kelima. Seperti itu. Oke, selamat bagi kalian udah mendekati. Cuman kalau masih belum, masih jauh, nggak apa-apa. Lagi-lagi ini adalah membantu loncatan kalian biar kalian tuh lebih paham tentang kalimat utama. Nggak apa-apa sering salah. Yang penting kamu terbiasa. Ketika udah terbiasa, kamu akan menjadi bisa nantinya. Baik nak, kita akan fokus ke nilai-nilai dalam Pancasila. Sekarang, sebelum masuk ke situ, kita akan bahas dulu lambang dari Pancasila. Ada gambar sebuah lambang Pancasila di sini. Sekarang kamu lihat ya, adalah burung Garuda yang memiliki perisai di bagian dadanya, di tengah-tengah tubuhnya. Oke. Nah, dalam perisai tersebutlah ada lambang-lambang dari Pancasila. Silakan kamu lihat lambang yang logo atau ya lambang yang ada di tengah-tengah tubuhnya. Ada di situ gambar bintang berwarna emas dengan latar berwarna hitam. Itu adalah lambang dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Lambang bintang menandakan bahwa Indonesia itu bintangnya berwarna emas, menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu tandanya ya. Makanya di situ ada gambar bintang berwarna emas. Artinya Indonesia mengakui atau berketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Oke nak, sekarang kita beralih ke lambang berikutnya. Kita ke samping sebelah sini. Jadi setelah di tengah, kita geser ke sebelah kiri bagian bawah. Ada gambar rantai, bagus sekali. Jika kalian perhatikan, gambar rantai tersebut saling menyatu, ya, saling menyatu. Lalu ada gambar rantai berbentuk seperti persegi, ada juga gambar rantainya menyatu dengan gambar rantai berbentuk seperti lingkaran seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa ini gambar rantai ini adalah melambangkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Nah, jadi gambar rantai yang berbentuk seperti persegi tadi menandakan itu adalah melambangkan seorang laki-laki seperti itu, laki-laki ya. Dan rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Dan semua rantai saling menyatu menandakan kita sebagai manusia, sebagai warga Indonesia harus saling membantu sesama, harus saling menolong dengan sesama. Tidak peduli itu laki-laki kah ataupun perempuan, kita semua adalah orang Indonesia yang saling membantu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke atasnya. Di atas rantai ada gambar pohon beringin. Oke, bagus sekali. Pohon beringin itu melambangkan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke, kenapa sih kok lambangnya pohon beringin? Oke, seperti yang kalian tahu, pohon beringin itu adalah pohon yang sangat besar sehingga setiap orang atau banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Oke, sekarang pohon beringin itu seperti yang kita tahu juga, selain batangnya yang besar, akarnya pun masuk ke bawah. Akar tunjang yang sangat masuk ke bawah, sangat menancap ke tanah seperti itu. Lalu ada akar-akar lain, bahkan di ranting pohonnya pun ada di situ akar. Ini menandakan bahwa persatuan Indonesia, ya. Kita sebagai orang Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin yang menyatu dengan tanah, bersatu, kokoh, kuat. Ketika kita bersatu, ya, kita akan kokoh seperti pohon beringin dan mampu melindungi seperti pohon beringin. Ketika kita bersatu, ya, seperti
Sekarang kita beralih ke lambang sila keempat ya. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Oke, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan menjadi kalimat kunci yang harus kalian ingat. Sekarang, kenapa sih lambangnya kepala banteng? Nah, sekarang aku kasih tahu ya. Ternyata hewan banteng ini, ya, hewan banteng ini adalah hewan yang terkenal suka berkoloni. Apa itu berkoloni? Mereka tuh suka berkumpul dengan sesama banteng lainnya. Kamu tahu banteng dengan sapi lebih kuat mana? Ya iyalah lebih kuat banteng ya. Terlihat kokoh, badannya besar seperti itu, tanduknya kuat seperti itu. Nah, dan banteng ternyata suka berkumpul. Ini melambangkan bahwa kita sebagai orang Indonesia, ya, kita sebagai orang Indonesia harus mengambil sebuah keputusan itu dalam bentuk bermusyawarah, saling bermusyawarah, agar kita menjadi lebih kuat seperti itu. Nah, ketika keputusan yang diambil dengan musyawarah itu tidak merugikan salah satu pihak, semua pihak menerima keputusan tersebut, dan akhirnya keputusan tersebut bisa lebih kuat dan bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Oke, jelas ya? Kepala banteng, karena bantengnya itu ternyata hewan yang kuat dan dia itu senang bermusyawarah, senang berkumpul. Kita ke lambang sila berikutnya, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya dilambangkan dengan padi dan kapas. Kok bisa sih padi dan kapas? Oke, sekarang kita akan bahas. Nah, sekarang padi melambangkan pangan. Apa itu pangan? Makanan. Kebutuhan pokok makanan yang dimakan sehari-hari. Dan kapas melambangkan sandang. Apa itu sandang? Pakaian. Oke, itu ya. Nah, kenapa lambang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan padi dan kapas dilambangkan? Karena menandakan bahwa kita sebagai orang Indonesia harus setara gitu loh. Tidak ada yang lebih hebat atau tidak ada yang lebih jelek. Kita semua sama pada makan nasi, makan padi yang dimasak dari nasi, semua sama. Entah itu yang kaya, yang kurang seperti itu, kita semua sama. Pesannya adalah kita harus saling toleransi, saling menghargai setiap warga negara. Oke, lambangnya aja sama pada nasi, semua dimakan. Jadi kita semua sama loh, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih jelek. Kapas pun seperti itu. Kapas menandakan pakaian yang kita pakai. Kapas adalah bahan dasar dalam membuat kain. Seperti itu ya. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dijahit menjadi baju atau pakaian. Semua yang kaya, yang miskin pun mereka pada pakai kain kalau kemana-mana. Artinya kita semua sama pakai kapas. Gak ada yang lebih hebat, gak ada yang lebih jelek. Itulah sebabnya padi dan kapas dilambangkan sebagai sila ke-5. Oke, silakan nih, ada banyak catatan yang harus kalian simpulkan dari penjelasan Bapak. Silakan kamu catat dengan baik dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Oke? Mudah-mudahan kamu gak ketinggalan tuh. Kalau ketinggalan boleh kamu ulang-ulang videonya. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Kita kembali pada sesi berikutnya. Kali ini kita akan membahas sikap-sikap yang sesuai dengan nilai sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sebelum ke situ, kita harus terlebih dahulu kenal dengan nilai-nilai dari masing-masing sila tadi. Baik ya, sekarang sila yang pertama. Perhatikan baik-baik, kita pelan-pelan aja. Oke, sila yang pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga nanti apapun sikap yang berhubungan dengan
ketuhanan itu berarti masuk ke sila yang pertama, gitu ya. Ini paling mudah. Apapun yang berhubungan dengan Tuhan, bisa itu agama, bisa itu tentang cara beribadah, bisa itu tentang tempat ibadah, pokoknya apapun yang hubungannya tidak dengan manusia, tapi hubungannya dengan Tuhan, itu masuk ke sila yang pertama. Ini paling mudah. Sila yang pertama adalah nilainya adalah tentang segala yang berhubungan dengan Tuhan. Oke, baik, kita akan masuk ke nilai dari sila yang kedua. Ya, apa aja sih sila yang kedua ini berhubungan dengan apa sih? Biar kamu ketika ada contoh sikapnya, kamu mudah menemukan oh ini sila yang kedua. Baik. Oke, nah, sila yang kedua. Sila yang kedua ini nilainya berhubungan dengan ya adalah segala yang berhubungan dengan perbuatan baik dengan sesama manusia, gitu ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan baik sama manusia, gitu ya. Berbuat baik dengan perbuatan baik. Contohnya mungkin ada sikap saling menolong seperti yang barusan kita baca di awal, yang Pak Rudi menolong Pak Eko. Itu mengandung atau dia itu berarti Pak Rudi itu berarti mengamalkan sila yang kedua, karena sila yang kedua ini nilainya ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan baik. Seperti itu, ya nah. Yang pertama segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, yang kedua segala sesuatu yang berhubungan dengan berbuat baik. Sekarang yang ketiga. Kunci sila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, sehingga sikap-sikap yang sesuai dengan sila yang ketiga ini adalah segala sesuatu yang mendatangkan terciptanya persatuan. Jauh. Ini juga mudah ya. Ya. Ini juga mudah. Sila ketiga dengan sila yang pertama ini mudah. Sehingga apapun nih yang kita lakukan biar terlaksana atau terjadi persatuan, itu berarti kita telah mengamalkan sila yang ketiga. Contohnya misalnya seperti ini. Kamu sedang bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Sikap gotong royong adalah sikap persatuan. Dengan kamu bergotong royong, maka sampah-sampah di sekolahmu lebih cepat beresnya, lebih cepat bersihnya. Itu menandakan kalau kamu sedang bersatu membersihkan sampah. Atau misal lagi nih, kamu sedang menjenguk temanmu yang sedang sakit. Itu juga menandakan kamu mengamalkan sila yang ketiga. Loh, kok kenapa sakit? Apa hubungannya sama persatuan? Hubungannya adalah ketika kamu menjenguk temanmu yang sakit, maka itu tandanya kamu care dengan dia, kamu peduli dengan dia. Ketika kamu peduli dengan kawanmu, kawanmu pun juga akan peduli denganmu. Itu menandakan ciri-ciri dari persatuan. Seperti itu ya. Nah, ketika kita menjenguk teman yang sakit, itu menandakan kalau kita sedang mengamalkan sila yang ketiga.
lainnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan menjadi kata kunci dalam sila keempat. Oke, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan itu ya. Jadi sila keempat ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah. Keputusan bersama ya, biar lebih jelas. Pengambilan keputusan bersama secara sehingga apapun nanti sikap kita ketika kita mengambil keputusan itu kita lakukan dengan bermusyawarah, itu menandakan bahwa kita mengamalkan sila yang keempat. Atau jika kita mengambil keputusan tapi sendiri aja tidak bermusyawarah, itu menandakan kalau kita sedang tidak mengamalkan sila yang keempat. Seperti itu ya. Oke, gimana contohnya? Ketika kalian sedang melakukan pemilihan ketua kelas, itu adalah pengambilan keputusan tuh. Nah, secara voting bisa atau musyawarah bisa, itu menandakan kalau kita sedang mengamalkan sila yang keempat. Apalagi pemilihan pemimpin, presiden, bupati, gubernur, wali kota seperti itu ya, itu juga menandakan kalau kita sedang mengamalkan sila yang keempat. Oke, sekarang sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa sih? Apa namanya nilainya? Berhubungan dengan apa sih? Oke, sekarang sila yang kelima ini segala sesuatu yang berhubungan menjelaskan. Oke. Jadi sila yang kelima ini rada mirip dengan yang kedua. Kalau tidak mirip, maka selain itu misal ada contoh sikap nih, kita bingung sila yang kedua apa yang kelima gitu. Nah, sekarang yang kelima ini lebih kepada sikap untuk menahan diri kita sendiri. Kalau yang kedua lebih kepada sikap kita untuk berbagi atau berbuat baik kepada orang lain. Kita bahas yang kelima dulu. Gimana contohnya? Oke, misal nih, apa ya? Misalnya kamu sedang, misal ada seorang nih anak dengan keluarga yang lebih mampu, lalu tetangganya dia tuh kurang mampu. Ketika mereka sedang berhubungan, sedang bergaul, sedang berteman, si yang mampu ini memamerkan gadget barunya kepada temannya yang kurang mampu. Oh, berarti dia tidak mengamalkan sila yang kelima. Seharusnya dia menahan diri untuk tidak bersikap seperti itu. Atau juga dia bisa berfoya-foya, berpesta ria. Itu adalah contoh sikap menghamburkan uang.
dan dia tidak melaksanakan sila yang kelima karena dia tidak mampu menahan diri untuk tidak berbuat seperti itu. Karena perbuatan itu ada perbuatan yang boros, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menandakan bahwa kita sebagai pribadi, sebagai manusia, sebagai warga Indonesia harus bersifat toleransi dengan orang lain, ya, seperti itu. Jadi ketika kamu lebih, kamu harus tidak boleh kamu bersikap menjelek-jelekan orang atau berlebih-lebihan kepada orang lain. Kamu memamerkan kelebihanmu kepada orang lain, itu tidak boleh. Kamu melanggar sila yang kelima. Karena kita harus adil secara sosial. Keadilan sosial. Kita harus adil bersosial, secara sosial kepada orang lain. Sosial itu berhubungan dengan manusia. Ketika kamu tidak bisa memahami perasaan orang lain, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan, maka kamu melanggar sila yang kelima. Sedangkan yang kedua ini adalah kamu berlebihan. Misalnya kamu punya kelebihan materi, uang, kamu berbagi kepada orang lain. Nah, itu adalah perbuatan baik dirimu, ya. Perbuatan baik dirimu itu mengamalkan sila yang kedua. Kamu punya uang, kamu nggak mau berbagi, misalnya, ya nggak apa-apa, itu hakmu, ya. Kamu nggak mau berbagi, tapi kamu malah memamerkan uangmu tadi kepada kawanmu. Nah, itu kamu malah melanggar sila yang kelima. Seperti itu. Kalau kamu punya uang, kamu tidak mau berbagi, bisa. Tapi kamu juga tidak mau memamerkan uangmu, kamu aman. Kamu bersikap yang baik sudah. Walaupun alangkah baiknya kamu berbagi dengan orang lain, biar kamu mengamalkan sila yang kedua. Dan pastinya berbuat baik ini tidak bakal rugi. Sebaliknya, ketika kamu memamerkan, kamu bakal rugi. Ya. Kamu banyak dicap negatif oleh orang lain. Seperti itu. Oke? Sekarang sudah beres kita membahas nilai-nilai yang berhubungan dengan masing-masing sila dalam Pancasila. Berikut ini akan Bapak tampilkan contoh sikapnya, ya. Contoh sikap dari masing-masing sila nanti masuk kemana? Kita akan bahas bersama-sama. Oke? Kita akan tunjukkan bersama-sama. Sekarang kamu sambil mikir nanti, kira-kira sikapnya ini masuk kemana ya? Yang ini juga masuk ke sila apa ya? Seperti itu ya, biar terbiasa. Baik, terima kasih. Sampai di sini dahulu pertemuan kita pada pembelajaran kali ini. Pada sesi ini kita telah membahas yang pertama tentang ide pokok dari beberapa paragraf, dan berikutnya kita juga membahas tadi tentang makna dari lambang-lambang Pancasila, dan terakhir kita membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila pada Pancasila. Berikutnya nanti ada sikap yang sesuai dengan sila ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.